Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anissa dari kelas Gemi A dengan NIM 203180028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review jurnal pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan saat kita akan mereview jurnal. Dimulai dari judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, sampai dengan kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu judul. Judul ini saya dapatkan dari jurnal yang sebelah kiri yang sudah saya tandai dengan warna merah, yaitu pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar melalui metode inquiry terhadap hasil belajar siswa SDN 1 Seribit Delanggu pada pelajaran IPS. Yang kedua yaitu nama jurnal. Nama jurnal ini bisa teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas yang sudah saya tandai dengan warna pink, yaitu Pedagogia. Jadi nama jurnal ini adalah Jurnal Pedagogia. Link jurnal bisa teman-teman lihat warna biru pada tabel review yang sudah saya buat. Yang ketiga yaitu volume dan halaman. Volume dan halaman ini bisa teman-teman lihat kembali di bagian kiri atas yang sudah saya tandai dengan warna kuning, yaitu volume 2 nomor 1 pada halaman 59 sampai dengan 70. Tahun, ini adalah tahun diterbitkannya jurnal, yaitu pada Februari pada tahun 2013. Penulis, ini yang dimasukkan adalah penulis jurnalnya. Sudah saya tandai dengan warna kuning ini. Penulis jurnal adalah Endah Hendarwati. Kemudian reviewer itu adalah saya sendiri, Khairul Anissa. Kemudian tanggal review ini pada tanggal 7 Oktober 2020. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang saya dapatkan pada bagian pendahuluan pada paragraf kedua pada paragraf 3 sampai dengan 4. Yaitu guru selama proses pembelajaran belum memberdayakan seluruh potensi dirinya secara optimal. Pembelajaran dilakukan dengan ceramah dan siswa mengerjakan soal-soal LKS tanpa memahami konsep secara mendalam. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlatih untuk menemukan, mengembangkan sendiri fakta dan konsep dari materi pelajaran dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa kurang dapat berkembang dengan baik. Sampai dengan paragraf ke-4. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian. Dalam jurnal ini, tujuan penelitiannya itu tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga saya menggunakan rumusan masalah untuk membuat tujuan pada penelitian jurnal yang saya review. Rumusan masalah itu tercantum pada pendahuluan pada paragraf terakhir. Tujuan penelitian yang saya gunakan, yang saya buat sesuai dengan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS melalui metode inquiry dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran IPS kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Seribit Delanggu. Yang kedua, untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui metode inquiry lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang ada pada jurnal ini adalah seperti yang sudah dicantumkan pada pendahuluan paragraf kedua, yaitu dalam proses belajar mengajar, siswa pasif dan masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah standar kriteria ketuntasan minimal. Objek penelitian pada
jurnal yang saya review adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar melalui metode inquiry. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini saya temukan pada bagian metode penelitian. Seperti yang sudah saya tandai dengan garis berwarna hijau, yaitu subjeknya siswa SD Negeri 1 Seribit, Delanggu, kelas 4, semester 2, tahun ajaran 2010-2011, dengan jumlah siswa 62 siswa yang tersebar pada kelas 4A dan 4B. Kemudian metodologi penelitian. Di dalam jurnal juga sudah dijelaskan bahwa metodologi penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah pre-test, post-test control, group design. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu lembar pengamatan dengan teknik pengumpulan data antara lain adalah observasi. Yang ke-14 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini saya dapatkan pada bagian kesimpulan di paragraf pertama, yaitu berdasarkan tujuan dan analisis data pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui metode inquiry dalam proses pembelajaran IPS dapat merangsang siswa. Hal ini dapat ditunjukkan oleh antusias dan keceriaan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPS. Siswa memiliki keberanian membuat pertanyaan atau jawaban, serta mampu berpikir kritis, analisis, dan argumentatif. Hal ini tampak dari aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapatnya dalam menjawab pertanyaan secara berkelompok. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar metode inquiry lebih baik daripada pembelajaran dengan metode ceramah. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari jurnal yang saya review ini adalah yang pertama, pembahasannya sangat detail. Kajian teori banyak memuat pendapat para ahli. Yang kedua, pemilihan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, literatur sangat banyak sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teoritis yang memperkuat penelitiannya. Penulis ini menggunakan sekitar 30 referensi untuk membuat jurnal tersebut. Karena setiap ada kelebihan itu pasti ada kekurangan, jadi pada kekurangan jurnal yang saya review, yang pertama yaitu terdapat beberapa ejaan yang tidak sesuai dengan EYD Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tujuan penelitian tidak dijelaskan secara langsung oleh penulis, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.